Baik Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kami percaya Bapak Ibu seluruhnya jemaat pasti beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menolong kita sekalian untuk membuka hati kita, pikiran kita, yang kita akan tujukan kepada Tuhan melalui pendengaran kita akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah siap Tuhan, berfirman Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada minggu kita hari ini, pada minggu Paskah yang ketiga, terambil dari kitab Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Yesus Kristus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kubur kosong itu adalah merupakan satu bukti, merupakan satu tanda bahwa Yesus tidak mati untuk selamanya, tapi Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, setelah kebangkitannya, Yesus senantiasa pergi menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya, supaya murid-murid tidak ragu, mereka tidak ketakutan, mereka tidak menjadi sedih, tetapi mereka menjadi percaya akan berita kebangkitan Yesus. Dan juga mereka sekaligus supaya mereka dipersiapkan dan mau menjadi saksi akan peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-murid, mau menyatakan bahwa apa yang mereka dengar benar, bahwa Dia telah bangkit. Oleh karena itu kembali Yesus di sini menampakkan diri melalui firman Tuhan nats kita hari ini. Kembali Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang pulang berjalan ke Emmaus. Oleh karena itu ada beberapa hal di dalam percakapan, di dalam perjalanan Yesus bersama dengan dua orang muridnya tadi. Ada beberapa hal yang mau kita lihat yang menjadi satu renungan bagi kita, yaitu pertama, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Kita mau lihat di sini dua orang murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, itu terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Sebenarnya seharusnya kedua murid tadi tidak pergi meninggalkan persekutuan murid-murid teman-teman mereka yang lain. Mereka seharusnya tinggal, berkumpul, bersekutu untuk saling menghibur, menguatkan seorang akan yang lain setelah peristiwa penyaliban Yesus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tindakan ini menunjukkan bahwa kedua orang ini tidak memahami kebenaran akan firman Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Dan mereka berjalan di luar kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka sedang dalam perjalanan itu, disinilah Yesus menegur kebodohan mereka. Mereka tidak percaya akan segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Mereka juga tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus juga, bahwa Dia harus menderita, kemudian Dia harus mengalami kematian di salib, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati. Tetapi oleh karena mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka meninggalkan persekutuan bersama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, sebenarnya ketika kita percaya sesungguhnya akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus itu sendiri yang akan menjadi saksi bagaimana pengorbanan Yesus yang berkorban untuk menyelamatkan, menebus kita. Sehingga benar Yesus telah menang. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemenangan Yesus ini menunjukkan kemenangan kita juga terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi.
sehingga kita tidak akan bertindak bodoh ketika menghadapi masalah, sebagaimana yang dilakukan kedua orang murid tadi yang meninggalkan persekutuan. Terkadang oleh karena masalah kita bisa bertindak bodoh, kita meninggalkan persekutuan, kita meninggalkan ibadah, kita meninggalkan gereja. Apalagi kita menghadapi ada sesuatu yang tidak mengenakan, ada persoalan yang kita hadapi. Kita lari dari persekutuan bersama dengan teman-teman seiman kita. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, persoalan dalam hidup akan terus ada, tidak akan berhenti. Selama kita berada dalam dunia, selama kita hidup, persoalan akan terus ada. Ketika persoalan-persoalan sedang diperhadapkan kepada kita, apakah kita akan lari dari Tuhan? Apakah kita akan lari dari persekutuan kita? Akankah kita bertindak bodoh ketika diperhadapkan dengan masalah, sama seperti dua orang murid tadi yang pulang ke Emmaus? Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, saat ini kita sama-sama sedang menghadapi satu masalah yang sulit dengan adanya virus COVID-19. Pemerintah sudah menganjurkan kita supaya kita tidak mau berlaku bodoh dan mau mengikuti anjuran pemerintah, tidak mengikuti ego kita. Kalau pemerintah mengajak kita untuk stay at home, tinggal di dalam rumah, kita mau menjaga jarak dengan yang lain. Ketika kita pergi keluar, kita akan pakai masker. Tetapi ketika anjuran ini diberikan kepada kita, apakah kita masa bodoh atau bertindak bodoh? Apakah persoalan, masalah penyakit, virus COVID-19 ini akan selesai dengan kebodohan, dengan tindakan kita yang masa bodoh? Itu akan menambah persoalan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dalam hidup untuk mengikut Yesus. Supaya kita mau bertindak ketika menghadapi masalah persoalan yang pelik dengan situasi kita, dengan keluarga kita. Apakah kita mau tinggalkan persekutuan bersama dengan teman kita yang saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan? Bapak Ibu, persoalan terus akan datang, tapi jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa hidup berdampingan dengan teman seiman kita. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Yang kedua, kita mau belajar dari kedua murid tadi, kenapa mereka kembali pulang ke Emmaus? Karena mereka tidak memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Oleh karena itu yang kedua, pahamilah firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, murid-murid bersama dengan yang lainnya, bersama dengan yang kedua orang tadi, mereka sama-sama menerima pengajaran yang sama dari Yesus. Tetapi pemahaman, keinginan mereka akan Yesus yang mereka akan jadikan pemimpin, yang mereka akan jadikan menjadi pemimpin untuk membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Ketika ini tidak terjadi, mereka kecewa. Karena kenyataannya keinginan mereka untuk mengangkat Yesus menjadi pemimpin tidak terjadi, malah Yesus tersalib, dijatuhi hukuman dan mati. Inilah yang membuat mereka meninggalkan Yerusalem, mereka meninggalkan sahabat mereka yang lainnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika pemahaman kita akan firman Allah telah dicemari dengan paham-paham dunia ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang akhirnya hidup secara dunia, meragukan kebenaran firman Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran Tuhan dengan benar. Karena firman Allah kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh dan kita memilih lebih percaya kepada dunia. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Demikian dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, jika pemahaman kita akan firman Tuhan tidak benar, maka kita akan meragukan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak akan pernah merasakan kekuatan kuasa daripada firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah dan belajarlah akan memahami firman Tuhan dengan benar. Dan yang ketiga yang mau kita lihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya Allah kita katakan maha kasih dan maha kuasa, tapi Allah kita adalah Allah yang maha adil. Oleh karena itu, yang ketiga yang kita lihat, Yesus selalu hadir. Dan ketika dua orang muridnya sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran akan sesuatu mengenai Yesus, kita lihat di sana Yesus hadir bersama dengan mereka. Dan tidak hanya hadir saja, tapi Yesus mau berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, sebagaimana kita sebagai pengikut Kristus, kita harus juga menyadari dan kita harus percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu Yesus selalu hadir dalam setiap persekutuan orang percaya. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil namanya. Bahkan dia rela berjalan bersama dengan kita saat suka maupun duka. Harus kita ingat bahwa Yesus rela berjalan bersama dengan kita saat suka maupun duka. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, "Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu jemaat Tuhan, walaupun saat ini kita tidak dapat beribadah bersama, bersekutu bersama dengan teman seiman kita di gereja, tapi jangan lupa Yesus hadir dalam ibadahmu hari ini. Yesus hadir dalam ibadahmu di rumah yang kamu lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, saat kita dalam masalah, saat kita dalam pergumulan, ingatlah juga bahwa Yesus juga hadir di sana bersama dengan kamu. Kamu tidak sendiri dalam masalahmu, dalam pergumulanmu. Tapi Yesus berjalan beriring bersama denganmu dalam pergumulanmu. Apapun masalahmu saat ini, ingat Yesus hadir dan berjalan bersamamu. Yang keempat, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya Yesus selalu hadir? Oleh karena itu, jangan lupa dan kita harus mengundang Yesus.
dalam firman Tuhan ini kita lihat di mana Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika hampir sampai di Emmaus. Tapi kita lihat bagaimana kedua murid itu mendesak Yesus agar Yesus mau tinggal bersama dengan mereka. Sehingga Yesus oleh karena desakan kedua muridnya tadi bersedia dan bermalam bersama dengan mereka. Sehingga menjadikan malam kedua murid-murid itu malam yang penuh berkat. Ketika itu Yesus mencelikkan mata hati kedua orang itu. Mata hati mereka yang buta Yesus celikkan. Iman mereka kembali berkobar-kobar. Kita lihat desakan mereka mengundang Yesus sungguh memberkati mereka. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus, dalam perjalanan hidup kita, jika mau perjalanan hidupmu senantiasa diberkati, baik keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, cita-citamu, kita harus mau ngotot dan mendesak agar Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita harus selalu mengundang Yesus, mengundang Dia hadir di dalam segala bidang kehidupan kita ini. Supaya mata hati rohani kita dicelikkan, sehingga kita dapat mengimani akan apa yang kita lihat, kita dengar akan kebaikan Yesus. Sehingga kita akan melihat kebaikannya, kita akan melihat kuasanya, kita akan melihat kemuliaan Allah lewat hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun rencanamu, masalahmu, keinginanmu, jangan lupa untuk mengundang dan menghadirkan Allah. Yakinlah dan yakinilah Allah ada bersamamu dan akan menjadi berkat ketika di sana Allah hadir. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah Anda meninggalkan Yesus. Undanglah Dia senantiasa dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Bukalah mata rohani kami. Bukalah hati kami. Supaya bisa menerima kebenaran dengan baik. Tuhan, seluruh jemaat-Mu dalam persoalan masalah dalam kehidupan, biarlah Engkau senantiasa hadir bersama dengan mereka. Sehingga kehadiran-Mu bisa kami rasakan. Kami bisa melihat kuasa kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Lewat iman, lewat mata rohani kami. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu.